Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini kita berjumpa dalam pertemuan mingguan bersama Instagram Pusat Bahasa Kupu SB Kolej University Perguruan Agama Sri Begawan Brunei Darussalam dalam program Tadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita masih bersama ayat yang disayangi semua orang beriman, yaitu ayat kursi. Orang beriman wajib menyayangi, mencintai Al-Quran. Dan dalam Quran itu kita boleh memilih ayat-ayat tertentu yang kita buat penekanan, seperti surah Al-Fatihah, seperti surah Al-Ikhlas, seperti ayat kursi. Nah, kita sudah menjelaskan ayat kursi dalam beberapa pertemuan. Yang jelasnya kita boleh buat kesimpulan bahwa di antara faktor yang menunjukkan kepentingan ayat kursi, pertama, banyak penekanan dalam hadis menyuruh kita membacanya dalam suasana-suasana tertentu, seperti sesudah sholat fardu, seperti menjelang tidur. Yang dua suasana ini sangat perlu diambil berat ya. Jangan lupa membaca kursi setiap selesai sholat fardu dan setiap kita nak tidur. Yang kedua, berdasarkan amalan baginda Rasulullah SAW, berdasarkan amalan Nabi dan Aulia, berdasarkan amalan kekasih-kekasih Allah sepanjang sejarah. Baginda Rasulullah SAW sendiri membaca zikir yang terdapat dalam ayat kursi, yaitu Al-Hayyul Qayyum, yang dikatakan sebagai Al-Ismul Azam. Baginda membacanya di saat yang sangat terdesak sekali, yang sangat penting sekali, seperti kita sekarang masih bertembung berhadapan dengan wabak COVID-19. Dan ada juga sahabat kita yang jauh di mata tapi dekat di hati, di Pulau Sumatera sana berhadapan dengan gempa. Kita dengar, kita saksikan, kita turut mendoakan dari kejauhan supaya mereka selamat ya. Jadi semua kita sangat terdesak sebenarnya, karena terancam nyawa, terancam kesehatan dan keselamatan. Jadi patutlah kita mencontohi baginda Rasulullah SAW dalam suasana seperti ini. Baginda membacanya seperti yang sudah disebut berulang kali, membacanya di dalam sujud. Sujudlah, perbanyaklah sujud, sama ada sujud salat fardu dan salat sunat. Kita baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Subhanallah, dua patah perkataan menyelesaikan masalah. Hebatnya Al-Hayyul Qayyum ya. Hebatnya Al-Hayyul Qayyum. Bila kita baca zikir ini, kita niatkan supaya Allah menolong kita menyelesaikan masalah. Bacaannya Al-Hayyul Qayyum, tapi niatnya menyerahkan perihal kita kepada Allah. Apa saja hajat kita, apa saja suasana yang kita hadapi, banyaklah berdoa di dalam sujud. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau ikut amalan orang saleh, mereka membacanya dalam ribuan ya, satu hari. Nah, kalau kita coba mengamalkan, katanya orang-orang saleh mengatakan, kalau kita tekun membaca zikir ini dengan hajat supaya Allah mengurus urusan kita, insya Allah keadaannya akan berubah katanya. Keadaannya akan berubah. Kalau kita mendapati urusan kita banyak yang tak beres, banyak yang tak selesai, masalah banyak yang tak terurus dengan baik, banyaklah membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Alasan yang kedua menunjukkan pentingnya Qayyum sering selain daripada alasan hadis Rasulullah SAW yang diamalkan baginda sendiri, alasan bahwa zikir ini yang diajarkan kepada putri baginda Fatimah radhiyallahu anha. Lebih lengkapnya, ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
Kalau cari di Google, kalau cari di buku-buku amalan, ada tuh ya. Ada tuh zikir yang diajar Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ya Hayyu Qayyum, akan jumpa tuh insyaAllah. Itu bagi yang rajin. Bagi yang rajin, kita boleh baca lebih lengkap. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Banyak juga di kalangan kekasih Allah orang-orang saleh membaca Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits. Berarti 4 patah perkataan saja. Ya Hayyu Qayyum 2 patah perkataan. Birahmatika katalah 1. Astaghits 1. 4 patah perkataan. Ya Allah yang Al-Hayyul Qayyum, aku meminta dengan belas kasihan dan limpah rahmat-Mu ya Allah. Niat kita supaya Allah menunaikan hajat. Ungkapan seperti ini tergolong dalam ungkapan apa yang dikatakan ungkapan tawakul atau tawakal kepada Allah. Bila kita berzikir kepada Allah dan kita serahkan perihal kita kepada Allah untuk menyelesaikannya, berarti kita bertawakal kepada Allah. Sama dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, sama dengan hasbiallahu wa ni'mal wakil. Tapi pada hari ini kita fokus kepada Ya Hayyu Qayyum. Nanti ada masanya kita akan sorot tentang hasbunallah bila kita bicara tentang ayat-ayat doa dalam surah Ali Imran, insyaallah. Sama bahwa zikir ini mengandung makna berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kita tahu bahwa ayat-ayat yang tentang bertawakal ini katanya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ada ayat dalam surah At-Talaq halaman pertama. Buka Quran, buka surah At-Talaq juz 28, juz 29 maaf. Juz 28. Penghujung juz 28, awal juz 29 suratul Muluk. Sebelumnya nanti ada surah At-Talaq, dan ayat ini selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita ya, penceramah, dalam halaqah, dalam tazkirah, dalam forum. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya sebulat-bulatnya kepada Allah setelah dia berusaha dengan maksimum, kemudian diserahkan kepada Allah, cukuplah Allah tuh. Allah lah mengurusnya itu. Berarti dia sudah berserah kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha tahu segala-galanya. Jadi zikir ini zikir orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah. Jangan risau lagi ya. Sama ada kita menghadapi wabak COVID-19, kita menghadapi suasana bencana alam, gempa bumi contohnya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang sedang melanda sahabat-sahabat kita di Pulau Sumatera. Banyaklah membaca Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Kurangilah membuat benda-benda yang melalaikan diri daripada zikrullah. Kalau kita terintang dengan perkara-perkara yang melalaikan diri daripada zikrullah, berarti kita tidak perlu Allah. Berarti itu maknanya. Makna yang zahir. Ini katakan realiti kita, wakil kita, keadaan kita, perihal kita. Kita tak perlu Allah kalau kita lebih banyak dengan benda-benda yang melalaikan diri daripada Allah. Banyaklah berzikir, banyaklah berserah kepada Allah. Perlihatkan yang kita itu perlu kepada Allah. Buktikan yang kita itu mencintai Allah. Buktikan yang kita itu perlu kepada kecintaan Allah terhadap diri kita. Apa buktinya? Banyak berzikir, banyak berzikir. Taib. Jadi zikir ayat kursi boleh dilihat secara keseluruhannya bila kita baca ayat itu lengkap. Allahu la ilaha illal qayyum sampai wala yauduhu hifdzuhuma huwal azim. Itu cantik sekali. Bila kita berzikir ada kalanya kalau masa-masa singgah, masa lapang, kita baca semuanya. Satu ayat. Satu ayat ini kata ulama yang mencoba mengira hurufnya 170 huruf. Ayat kursi secara lengkap hurufnya 170. Bila kita membaca Quran dan semua orang beriman tahu ya, nilainya dikira per huruf. Kita baca basmalah, kita baca Fatihah, kita baca suratul Ikhlas, ayat lain, surah-surah lain, kita baca ayat kursi, nilainya dikira per huruf. Itu hebatnya galakan, dorongan dalam Islam untuk
berinteraksi dengan kitabullah, dengan kalamullah. Satu huruf nilainya 10, bayangkan ya. Jadi kalau ayat kursi 170 huruf, satu kali baca kali 10 berarti 1700. Tambah angka 01, tambah nolnya 1. Ada jemaah yang coba dalam 1 menit dia boleh baca dengan kecepatan yang sederhana, dia boleh mencapai 2 kali. Kata orang Indonesia bisa ya. Bisa dibacanya 2 kali per menit. Berarti kalau 5 menit dia duduk bersama ayat kursi, dibacanya dengan tekun, dia boleh mencapai 2 kali 5 berarti 10. 10 kali per 5 menit. Kalau 10 kali per 5 menit, satu huruf 10 nilainya berarti 170 tambah angka kosongnya 2 di belakang, 17.000. Sambil kita berniat kepada Allah agar hajat kita ditunaikan Allah, kita berzikrullah. Dengan niat mencapai nilai zikrullah. Per 5 menit dapat 17.000. Itu karena diingat tuh ya. Kita ingat waktu kita, kenapa Rasulullah menyebut perkara ini? Berarti untuk berita gembira untuk kita ini. Jadi jangan pernah bosan membaca ayat kursi. Dalam sholat pun kalau kita jadikan ayat, bila kita sholat, kita jadikan ayat kursi, kita baca berulang kali, itu tidak salah. Karena kaedah yang demikian diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh sahabat baginda dan orang-orang saleh. Membaca ayat atau surah-surah berulang kali. Diulang-ulangnya rakaat pertama, rakaat kedua. Subhanallah. Yang jelasnya biasakanlah diri membaca ayat kursi. Kalau kita boleh membaca setiap kali sholat fardu, contohnya habis sholat atau sebelum sholat, kita baca ulang kali seperti yang dikatakan tadi. Kita duduk 5 menit, dapat 10 kali ayat kursi dari awal hingga akhir, dan nilainya tadi 17.000. Bukan 17.000, bertambah nolnya 2 ya. Angka kosongnya ditambah di belakang 2, 170 tambah angka kosongnya 2 di belakang berarti 17.000 per 5 menit. Per 10 menit lagi. Kalau 5 menit setiap kali sholat fardu, 5 menit setiap kita selesai sholat, berarti 5 kali 5 nanti udah 75. Kita kira sendiri berapa hasilnya ya. Kalau kita rajin membaca ayat kursi ini dengan niat berzikir, berwirid kepada Allah, saat kita membaca Ya Hayyu Qayyum nanti bacaannya itu lebih berkesan lagi. Dan malaikat menilai lagi bacaan kita yang kita baca waktu sujud, karena orang ini katanya rajin membaca ayat kursi ini. Ternyata orang ini mencintai ayat kursi. Ternyata orang ini mencintai ayat kursi. Malaikat tahu, Allah tahu macam mana cinta kita terhadap ayat kursi itu. Subhanallah, subhanallah. Semakin tinggi kecintaan kita kepada ayat kursi, semakin berkesan, semakin bermutu doa dan zikir yang kita panjatkan, yang kita hadapkan kepada Allah waktu kita ingin ajak kita ditunaikan Allah. Baik. Ada cerita dulu sahabat di Kuala Lumpur. Ini cerita tahun 80-an ini. Di awal 80-an. Sahabat ini mau operasi di hospital besar Kuala Lumpur. Rumah sakit besar di Kuala Lumpur. Tahu dia saatnya dioperasi, dikasih tahu oleh dokter yang merawatnya. Katanya kamu tanggal sekian-sekian, tanggal ini dan itu kamu akan dioperasi. Lalu dia rajin membaca ayat kursi. Hari-hari sebelum dia operasi dan hari dia dioperasi. Akhirnya hasilnya sangat maksimal sekali. Dia dioperasi, dia tidak terasa sakit apapun. Tidak ada kesakitan, tidak ada bekas sakit. Dan hasilnya sangat tinggi lah ya. Kesembuhannya cepat. Dan dia tidak terasa, dia tidak merasa luka atau apa. Akhirnya macam tidak dioperasi katanya. Saya jumpa dengan dia. Macam tidak dioperasi, padahal sudah dioperasi. Dengan zikir Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, dengan baca ayat kursi ya, dengan baca ayat kursi maksudnya, bukan hanya Ya Hayyu Qayyum saja. Jadi patutlah kita ambil fadilat ini ya,
dalam kita berhadapan dengan perkara yang merungsingkan kita, apa saja jenisnya, sama ada wabah atau bencana alam, banyaklah membaca ayat kursi. Dan boleh difokuskan kepada Ya Hayyu Ya Qayyum. Bila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, kita baik sekali kalau kita baca dalam sujud salat dengan niat supaya hajat kita ditunaikan Allah. Seperti mana Rasulullah sendiri mengamalkan zikir ini dalam sujudnya waktu berhadapan dengan pasukan tentera kaum musyrikin di medan perang. Akhirnya dengan baginda tekun membaca zikir ini, akhirnya kata Sayyidina Ali, akhirnya demikianlah Allah memberi kemenangan kepada pasukan Islam. Berperang ia juga, berzikir ia juga. Kita berusaha mengelakkan diri pada punca-punca yang menyebabkan kita mungkin terserang, terjangkit sesuatu. Jadi macam protokol kesehatan kita kena ikuti, kita patuhi secara sempurna. Bagi jemaah-jemaah yang berhadapan dengan bencana alam gempa, karena berjaga-jaga juga. Dalam pada itu kita banyakkanlah berzikir. Kita tahu bahwa Allah akan melindungi kita. Bila lidah kita bergerak menyebut nama Allah, dalam hadis kudusi, hadis lain dikatakan, Ana ma'aman zakarani wa taharrakat bi syafatah. Ana, kata Allah, saya ini, kata Allah, bersama orang yang rajin menyebut namaku dan bibirnya bergerak berulang kali menyebut namaku. Jadi janganlah pernah kita lengah dan lalai daripada berzikrullah. Seperti juga janji Allah dalam ayat 152 surah Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatilah aku akan mengingatmu. Allah mengingat kita dengan menjaga kita daripada perkara yang tidak diingini, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga kesehatan anak istri, sanak saudara, anak cucu, anak menantu, masyarakat dijaga insyaallah. Kemudian Allah menjaga kita di atas bumi. Allah menjaga kita saat kita akan bertarung dengan maut. Allah menjaga kita waktu kita berada di perut bumi sesudah dikebumikan. Allah menjaga kita di padang mahsyar nanti. Begitu maksudnya, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kepadamu, aku akan mengingatimu, kata Allah. Allah menjaga kita bukan waktu kita hidup saja, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut, waktu dalam kubur dan di padang mahsyar, sampai kita dibawa ke jannah. Itu orang yang dipelihara oleh Allah dengan hakikat pemeliharaan, di antaranya ke negeri pembalasan Jannatun Naim. Jadi sebagai penutup kita baca sama-sama ayat kursi ya secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kata ulama, bila kita membaca ungkapan wala ya'uduhu hibzuhuma, tidak keberatan bagi Allah menjaga langit dan bumi ini dan segala isinya, tidak susah bagi Allah menjaganya. Allah yang menjadikan, Allah yang menjaga, Allah yang mengatur. Jadi waktu kita membaca itu, kita niatkanlah supaya Allah menjaga kita ini dan menjaga kepentingan kita, anak keluarga dan anak istri dan masyarakat serta umat ya. Di situ boleh kita buat peningkatan niat supaya Allah menjaga kita ini. Wala ya'udu hibzuhuma. Ya Allah, jagalah kami semua dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan doa kita, zikir kita diterima Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.